Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dimanapun tempatnya, meskipun dalam online, kita tetap bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhan, yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pertemuan yang boleh terjadi dalam keterbatasan dalam media Zoom ini. Kami bersyukur senantiasa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami mau panjatkan pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan menghayati masa Pentakosta yang akan terjadi pada tanggal 31 Mei nanti. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, setiap kami yang telah menyediakan waktu dan segala hal untuk kami saat ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas ya? Ya. Jelas. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kembali bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap hidupku, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tunjuklah kehendak-Mu sampai sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya persilakan Pak Teguh untuk membawakan renungan kita dengan tema roh kerendahan hati. Monggo Pak. Baik, rekan-rekan, kita mau sedikit sebentar, nggak lama-lama,
membuka diri, membuka hati dengan sebuah roh kerendah hatian. Nah, kita mau tahu sambil belajar sedikit dan saya rasa ini akan menarik sekali malam ini ya. Baik, kita akan berdoa dulu. Saya mohon izin untuk saya memimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, malam ini kami berkumpul dalam hati yang sama melalui Zoom. Biarlah hati Tuhan memenuhi kami semua dimanapun kami berada dengan sukacita, karena sudah lama kami tidak bersekutu, tapi biarlah persekutuan ini menjadi sebuah persekutuan yang indah di mata Tuhan. Dan inilah persembahan waktu kami, persembahan diri kami. Kami memberikan waktu yang khusus mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan hati yang mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih teman-teman buat yang sudah bergabung. Kebetulan hostnya Reni ya? Eko ya? Kalau nggak salah Reni ya? Hostnya ya betul ya? Nanti teman-teman yang baru bergabung, di-mute aja dulu, Ren. Supaya nanti... Hostnya udah Kanadia. Oh, Kanadia ya. Kalau gitu saya minta tolong ke Kanadia ya, Nadia. Iya. Nanti minta tolong kalau yang baru gabung di mute dulu, karena biasa baru gabung handphonenya baru dipas-pasin, nanti kersek-kersek gitu. Biasanya begitu. Oke, udah semua, Pak. Udah semua ya, makasih. Baik, rekan-rekan, ini ada banyak ini yang datang ini. Kalau persekutuan beneran kayaknya belum tentu sebanyak ini ya. Oke. Ini lebih banyak, kayaknya gereja lebih bagus kayak gini terus kali ya. Enggak ya, kita semua pengennya ketemu langsung. Kenapa? Karena ada sebuah kualitas komunikasi yang tidak bisa digantikan oleh virtual meeting seperti hari ini. Ya, tetapi ketika tidak memungkinkan ketemu fisik, virtual meeting adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri karena kita masih bisa bersekutu. Ya, baik teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya akan menyampaikan materinya lewat materi PowerPoint. Sepertinya mungkin saya minta bantuan karena dia untuk bisa enable saya untuk share screen-nya. Mungkin di bagian setting, karena dia harus enable saya. Atau yang pertama kali buka host, yang bikin meeting, yang host meeting itu yang harus buka saya kayaknya. Gitu. Kalau tadi Reni yang bikin, kayaknya harus Reni yang buka lagi, Ren. Di bagian setting, ya, di bagian kanan bawah biasanya, coba diulik aja, ada strip 3 kayak atau apa, meeting settings pokoknya. Saya pindahin settings. Pak Teguh jadi host, jadi bisa langsung share, Pak. Oh, oke. Udah ya, saya coba share. Yes, udah bisa. Terima kasih, Nadia, thank you. Oke. Baik, rekan-rekan, semoga sudah muncul semuanya ya. Yes. Baik. Tidak lama, kita bicara kerendah hatian dari Efesus 4 ayat 2. Saya ajak kita semua baca langsung, nanti di Alkitab kalau ada waktu baca lagi di rumah, ya. Memang sekarang juga udah di rumah, Bu. Gitu. Gini, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan sangat indah, dan biarlah siapapun yang mendengar firman Tuhan, menanamnya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman lihat nih, ada satu kata di depannya. Ada kata-kata hendaklah. It's just like, ini adalah sebuah ajakan yang sekaligus halus tapi kuat. Hendaklah. Beda dengan terserahlah. Gitu kan lain cerita. Terserahlah. Kamu boleh rendah hati, kamu boleh lemah lembut, atau kamu boleh sabar. Terserah itu lebih lemah ikatannya. Kata-kata instruksinya lemah. Tetapi begitu kita bicara hendaklah. Nah, hendaklah kamu rajin. Berarti kamu harus rajin, cuma nyampainya halus. Ya, nyampainya baik. Jadi kalau dilihat, rendah hati adalah sebuah keharusan yang harus disampaikan dengan baik, dilakukan dengan baik. Jadi saya mau bahas langsung. Kan semua udah sering dengar rendah hati. Jadi saya nggak akan bahas rendah hati yang dari dasar, tapi saya akan menjelaskan rendah hati bahwa selama ini kita tuh seringkali nyampur kan. Kalau ditanya rendah hati, apa sih? Rendah hati itu apakah cukup hanya dengan tidak sombong? Jawabannya. Maka ketika kita tidak sombong, kita sudah merasa rendah hati.
Dan ketika ada pertanyaan, oh kalau nggak sombong berarti kan kita nggak nonjolin diri. Sekarang, kayak Michael, saya suka banget. Michael bisa foto talentanya ya, kemudian semua video kebaktian online kita Michael yang bantu Michael ya. Tapi kalau kamu ikutin dengan arti rendah hati tidak sombong seperti ini kan berarti wah gue nggak boleh nunjukin diri gue bisa ini. Nanti begitu ditanya Michael bisa nggak bantu bikinin kebaktian online? Oh sorry saya rendah hati orangnya, nggak mau bantu karena tidak mau sombong gitu kan. Tetapi poin rendah hati bukanlah sebatas tidak sombong. Karena orang rendah diri pun sama nggak sombong. Coba dipikir baik-baik ya. Kita tahu lawannya rendah hati adalah rendah diri. Dan keduanya punya dua kesamaan. Punya kesamaan, yaitu adalah sama-sama nggak sombong. Orang rendah diri itu nggak sombong, Bapak Ibu. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Ya, itu sebabnya saya mau ajak kita semua lihat apa sih yang harus kita perhatikan dari rendah hati? Begini, ini ada tabelnya. Nah, supaya gampang, soalnya di sini udah pada gede ya. Nih, ada tabelnya. Ada tabel aktif, ada tabel kalau ke bawah itu adalah pasif. Nih, ada aktif kalau ke atas, kalau ke bawah adalah pasif. Ya. Nih, saya kasih gambar-gambar dan ini adalah tabelnya. Kemudian kalau yang ke kanan, semoga kelihatan gambarnya. Ini adalah sensi. Makin ke kanan, makin sensi. Nih, makin ke kanan, makin ke sini berarti makin sensi. Yang ke kiri tidak sensi, tidak sensitif ya, nggak baperan. Nih, yang sebelah sini tidak baperan. Yang di sini baperan. Nah, ceritanya begitu supaya tahu cara baca tabelnya. Ke atas aktif. Ya, oke. Yang ke bawah pasif, nggak gerak apa-apa. Nah, kita lihat rendah hati ada di mana. Rendah hati itu adalah gabungan dari kemampuan kita tidak sensi, tidak baperan, tapi juga aktif. Jadi kalau saya ambil contoh Michael lagi, ya kalau ya, bisa foto, kamu nggak sensi dibilang, fotonya Michael kurang bagus, kamu nggak sensi, tetap kamu motret, tetap kamu foto. Waktu itu saya, Bapak Ibu, rekan-rekan saya ingat ada kejadian lucu di garasi. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar 4 tahun yang lalu pas saya baru balik dari Surabaya. Michael dong di garasi. Kok saya pengen belajar bahasa Inggris. Waktu itu teh ngobrol sama si Quartz, ya. Ngobrol sama si Quartz. Saya juga udah lupa ngobrolnya apa. Ya, tetapi di situ kita keketawaan karena waktu itu ada logat-logat yang masih baru, Michael juga ya, nyebut aja bahasa Inggris. Wah itu kan lucu, teman-teman semua pada ketawa. Dan saya lihat Michael tidak sensi, bukannya pundung, Michael mah ketawa, nah makin keras ya, makin cuek. Dan dia aktif terus belajar. Bapak Ibu lihat hari ini, Michael bisa bahasa Inggris nggak? Jawabannya bisa nggak toh? Bisa ya, bisa. Karena sudah melewati fase tidak sensinya. Bapak Ibu, saya nggak muji di belakang ya, karena saya melihat Bapak Ibu lihat dari kelas sekolah minggu, dari kecil Michael siapa. Yang lain ada nggak? Ada. Dan semua anak-anak kita itu yang remaja, yang sekarang menjelang pemuda, bahkan sudah pemuda, talentanya banyak. Bikin kopi ya di pinggir, kalau kebaktian, itu talenta Bapak Ibu. Saya aja nggak tahu, pakai alat aneh, keren banget, bisa ngerti pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, waduh, itu talentanya tinggi, tapi aktif. Dan kalau waktu itu, kopinya kurang nih, oh ya, berarti ini temperaturnya kelamaan atau apa, jadi nggak sensi. Kalau orang sensi dibilang, aduh kopinya masih agak pahit, aduh, masa gitu, gua tuh udah capek-capek, nah itu sensi. Kalau terjadinya sensi, rekan-rekan, ada di sini itu nggak bagus. Kenapa? Kalau udah sensi, pilihannya jadi sombong atasnya atau jadi rendah diri. Kenapa? Kalau dia sensi, tapi terus-terusan aktif, ya, jadi ini ikutan, itu kerjain, tapi sensi. Begitu ada kritik, begitu ada masukan, langsung sensi. Tapi aktif, itu ngerepotin komunitas. Kenapa ngerepotin komunitas? Karena sombong. Dia aktif segalanya, tapi begitu kena kritik, sensi dianya.
Bapak Ibu, saya pernah dalam posisi itu. Kapan manusia mudah sekali jatuh dalam posisi sombong? Ketika semuanya baik-baik, ketika orang mulai memuji kiri kanan. Saya mudah sekali jatuh dalam pencobaan yang sombong ini. Kenapa? Karena begitu saya terima pujian, saya mulai membuka diri saya lebih sensi. Tapi tetap aktif. Dan orang-orang nggak suka lihat seperti itu. Orang tuh senangnya yang aktif, tapi nggak sensi, nggak baperan. Ya, rendah hati, dipuji oke, nggak dipuji nggak apa-apa, nggak pusing, nggak masuk ke hati, tetap layan. Nah ini yang saya mau bilang, ini adalah pencobaan. Pak Teguh, Michael sudah lolos belum pencobaannya? Setiap manusia posisinya tidak ada yang menetap dalam satu titik. Ya, setiap orang punya kelemahannya. Mungkin saja satu orang rendah hati ketika dia bicara kemampuannya skill memasak. Ini ibu banyak yang jago masak. Tapi begitu kita bicara, ini saya cerita ya, apa adanya. Karena saya sering temukan di lingkungan sekolah. Begitu bicara pendidikan, kalau nggak diakui dia S3, marah. Dia kalau dikasih kata sambutan, nggak disebut gelarnya, marahnya kayak apa. Dia tidak bisa rendah hati begitu bicara mengenai gelar. Ada banyak. Tapi kalau bicara mengenai bahwa dia rendah hati, dia jago masak, oh iya saya rendah hati. Maksud saya apa? Setiap orang punya titik kelemahan yang biasanya dipakai oleh si iblis untuk jatuh. Kalau yang bawah, yang merah, kalau sensi, udah sensi tapi nggak mau ngerjain apa-apa. Pasif, sembunyi terus. Kayak kura-kura. Bagi kura-kura, dunia yang luas tidak pernah cukup luas. Karena dimanapun dia berada, dia akan sembunyi di dalam kerendah diriannya. Nggak mau ikut. Jadi nanti kalau misalnya di jemaat, ada jemaat baru, terus dia rendah diri. Ciri-cirinya apa? Dia pasif dan sensi. Aduh, begitu dikomentarin, halo, ini pakaiannya warnanya ngejreng. Kalau sensi, langsung begini mikirnya, oh jelek ya, warna ngejreng gini jelek ya, nggak cocok sama saya ya. Sensi, langsung pasif. Nah itu rendah diri. Tapi ada juga orang yang pasif, ya, tapi nggak sensi. Sekali lagi, pasif tapi nggak sensi. Cenderung ada di sini, pemalas. Dia seperti kukang. Dia nggak sensi dibilang dia pemalas, dia dibilang nggak bisa motret gitu ya, nggak bisa masak. Dia nggak akan sensi, tapi juga dia nggak akan gerak apa-apa. Nah orang kayak gini masuk dalam kategori pemalas. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bagi saya perjalanan manusia adalah sebuah titik pergerakan. Ini gerak terus, ya, gerak terus. Nggak ada yang namanya diem. Kalau ininya diem, yang namanya kondisi hati manusia itu bukanlah sebuah kondisi yang diam di satu tempat. Oh, saya udah rendah hati berarti udah selesai tugas saya. Enggak, ya. Ketika saya rendah hati, iblis tahu kita bisa sombong di bidang yang lain. Ya. Iblis tahu kita bisa sombong di bidang yang kita sangat bangga-banggakan. Sebaliknya, iblis tahu kita bisa rendah diri. Nih, rekan-rekan coba perhatikan yang bagian bawah. Ya, yang bagian bawah itu merupakan sebuah masalah. Yang bawah nih, yang saya kasih tanda merah. Kenapa? Karena buat gereja ini, sebentar. Buat gereja, yang bagian bawah ini adalah sebuah penyebab gereja tidak bertumbuh. Sensi pasif, pemalas pasif. Kalau ada yang sombong, ya kalau dia masih bisa diarahkan, dia langsung bisa geser, pindah ke yang bagian rendah hati. Jadi, saya cuma mau akhiri pembicaraan kita. Apa yang harus dilakukan? Ini rekan-rekan bisa lihat, saya kasih gambar. Ya, di sini ada gambar-gambarnya. Tuh, ya.
Saya udah kasih gambar-gambarnya. Ini rencana kita untuk bisa sukses. Dan kalau berjalan baik, bisa sukses ke sana, ini yang bisa mengantarkannya adalah rendah hati. Oh ya, rendah hati bisa mencapai ke ujung sana. Tapi yang jadi masalah, realitasnya, kita kan pasti dapat masalah, Bapak Ibu. Ya, saya sebagai kepala sekolah yang bilang nggak puas orang tua banyak. Tapi yang bilang puas banyak juga, yang muji banyak juga, yang marah-marahin banyak juga. Jadi hidup saya tidak bisa seideal yang di atas ini, Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali waktu jadi majelis, saya ingat Pak Jupiter cerita ketika tugas harus bagi bantuan tunai, ya BLT. Wah, zaman Pak SBY dulu ya. Itu yang namanya pekerjaan itu sudah bukan lagi pekerjaan biasa. Karena orang bisa resiko rusuh kalau pembagian BLT-nya datanya meleset. Ya. Jadi Bapak Ibu kebayang ketika kita ingin sukses, jalannya itu bukan jalan yang kita mau. Ada pepatah dalam Alkitab. Ya, pepatah dalam Alkitab artinya nasihat Bapak Ibu ya. Bahwa semua hal yang terjadi yang indah itu pada waktunya Tuhan. Ya, bukan waktunya manusia. Ketika kita jatuh dalam masalah, yang masih kuliah biasanya jatuh ketika dosennya susah ngasih nilai atau ngasih nilai nggak lulus. Wah, dropnya kayak apa? Akhirnya harus ketunda kuliahnya dan lulusnya dan seterusnya. Yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pekerjaan bisnis harus keluar dari pekerjaan, harus jatuh usahanya. Tidak mulus. Dan itu semua kita alami, Bapak Ibu. Saya juga nggak kebal. Anak kita pengennya baik-baik, Tuhan kasih ada satu kondisi sakit. Tuhan kasih kita harus pindah rumah. Kita harus mulai dari nol, bahkan dari minus. Kalau kita pindah itu biasanya. Bukan mulai dari nol, pindah dari minus. Mulai dari minus. Dan yang terjadi dalam kenyataannya, Bapak Ibu, saya berusaha tidak melebih-lebihkan. Kalau kita adalah kategorinya si pemalas, belum kemana-mana kita udah stop di sini. Nggak mau kita menjalani kehidupan. Males, pasif. Saya sih nggak sensi, cuma saya males, nggak ngapa-ngapain, pasif. Dan ini yang terjadi, seorang ini hanya akan ada di tempat saja, si pemalas. Apa yang terjadi dengan orang yang rendah diri? Orang yang rendah diri, seperti yang tadi saya bilang, akan langsung masuk ke dalam cangkangnya. Maksudnya apa? Begitu ada masalah, dia langsung menutup diri. Nggak mau dibantuin orang, nggak mau ketemu orang, nggak mau nanya ke orang, datang ke gereja untuk ikut persekutuan, nggak mau. Nutup diri. Bahkan tidak jarang berujung pada mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada nggak? Jadi agnostik istilahnya. Bukan ateis, belum ateis nih. Masih agnostik. Ya. Kalau ateis sudah nggak percaya Tuhan. Agnostik itu tahu ada Tuhan, tapi saya nggak mau ikut sama Tuhan. I don't believe him, gitu ya. Itu yang jadi. Kalau kita masuknya rendah diri, seperti si kura-kura. Kalau yang sombong, dia akan survive dengan ujian pertama. Survive dapat ujian lagi. Dia dipuji-puji sama orang. Wih, ini orangnya keren, gini-gini. PD-nya naik. Sampai puncak, dia gagal lagi. Kalau mentalnya adalah sombong, bukan rendah hati, dia aktif tapi dia sensi, pasti dia akan jatuh suatu kali dalam pencobaan yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau dia suksesnya banget, terus dia jatuhnya keras banget, orang sombong nggak akan tahan. Ya, orang sombong nggak akan kuat untuk menahan benturannya. Sehingga kalau orang sombong jalannya akan berhenti di tengah-tengah ini saja. Lalu orang Kristen ada di mana? Orang Kristen itu tahu kita akan sampai pada ujung di mana Tuhan akan memberikan kita kemenangan hidup yang kekal, tinggal bersama Bapa di surga. Walaupun jalannya berkali-kali jatuh, di sini jatuh lagi. Tapi yang membuat kita bangun adalah kekuatan dari Tuhan. Karena orang Kristen rendah hatinya datang dari Tuhan. Rendah hatinya meniru dari Yesus yang mau dari surga.
turun ke dunia. Keren banget. Mana ada Allah lain yang dari tempatnya kahyangan, yang dipuja-puja orang turun ke bumi. Gak ada. Dan kembali menang atas maut, kembali ke surga. Gak ada yang bisa melakukan itu selain Yesus Allah kita. Jadi kalau ada teman-teman saudara yang mungkin memutuskan untuk mualaf, mereka masih dalam proses yang tengah-tengah ini, ya, saya tidak merendahkan yang lain, tidak. Tapi saya hanya mencoba analisa, mungkin saja dia kecewa pada kekristenan. Jadi dia jatuh di sini, dan udah, dia nggak mau terusin lagi jalannya ke sana. Padahal Tuhan Allah menanti umatnya yang mau menahan penderitaan bersama dia. Indah. Kenapa? Karena perjalanan kita dituntut untuk rendah hati. Tapi kalau gue rendah hati aja, terus gimana gue bisa biayain keluarga? Gimana saya bisa lulus kuliah? Itu kekuatannya datang dari Tuhan. Tuhan kasih kita akal budi, ya, fokus. Karena ingat ada satu ayat, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita lakukan rendah hati, kita ikut persekutuan, kita bangun iman kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya dan amin. Kalau teman-teman saat ini sedang dalam posisi di bawah, lihat gambarnya. Ada di bawah nih. Ada di bawah.